Joseph Smith. Nama yang mungkin asing bagi sebagian orang Indonesia, tapi dia adalah tokoh sentral di balik lahirnya agama Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Siapa sebenarnya Joseph Smith dan bagaimana kita bisa menilai klaim-klaimnya secara kritis? Joseph lahir tahun 1805 di Vermont, Amerika Serikat. Di tengah era kebangkitan agama yang dikenal sebagai Second Great Awakening. Ia tumbuh di wilayah yang syarat dengan kegilaan religius. Banyak orang mengklaim mendapat wahyu, melihat malaikat, bahkan bicara langsung dengan Tuhan. Dalam suasana itulah, Joseph mulai mengaku mendapat penglihatan. Tahun 1823, ia berkata didatangi malaikat bernama Moroni, yang menunjukkan letak lempengan emas berisi sejarah bangsa kuno di benua Amerika. Konon, lempengan itu ia terjemahkan menjadi kitab Mormon, dengan bantuan benda gaib bernama Urim dan Tumim, atau yang sebenarnya adalah batu ramalan yang ia taruh dalam topi. Masalahnya, kitab Mormon penuh dengan kutipan yang sangat mirip dengan Alkitab versi King James. Bahkan kesalahan terjemahan seperti kata Lucifer ikut masuk, meski istilah itu tidak dikenal dalam tradisi Kristen Timur maupun teks Ibrani asli. Lebih dari itu, ajaran Joseph Smith mulai menyimpang jauh dari kekristenan arus utama. Ia mengajarkan bahwa Allah dulunya manusia, bahwa manusia bisa menjadi ilah. Ia juga menyebut Yesus dan Lucifer sebagai saudara roh, dan yang paling kontroversial, praktik poligami. Joseph Smith diam-diam menikahi belasan perempuan, termasuk remaja usia 14 tahun dan istri orang lain, semuanya atas dasar wahyu. Tahun 1844, ia ditangkap karena memerintahkan penghancuran surat kabar yang mengkritiknya. Tak lama kemudian, ia dibunuh massa saat mendekam di penjara. Tapi warisannya terus hidup. Hari ini, Mormonisme punya jutaan pengikut dan aset triliunan rupiah. Namun, hampir semua gereja Kristen besar, baik Protestan, Katolik, maupun Ortodoks, menolak mengakui Mormon sebagai bagian dari kekristenan sejati, karena ajaran Joseph Smith tidak berakar pada tradisi apostolik, melainkan pada budaya Amerika abad ke-19 yang penuh spekulasi spiritual dan kekacauan religius. Mau kupas lebih dalam sejarah dan ajaran agama-agama modern dengan pendekatan kritis dan rasional? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng di channel Skeptis Suci.